Nama lengkap beliau adalah Muhammad Basuki Hadimulyono, lahir di Surakarta 5 November 1954. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, lalu meraih gelar master dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat. Sejak muda, beliau mengabdikan hidupnya di Kementerian Pekerjaan Umum, hingga dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri PUPR selama 2 periode, 2014 hingga 2024. Pada 5 November 2024, beliau resmi dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karya panjang ini menunjukkan konsistensi dan dedikasi dalam bidang infrastruktur. Pak Basuki memulai karir sebagai pegawai teknis di Kementerian PUPR. Kemudian naik menjadi Kepala Litbang, lalu naik menjadi Inspektur Jenderal, hingga Dirjen Tata Ruang. Beliau juga sempat menjadi Komisaris Utama PT Wijaya Karya. Semua pengalaman ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal ketekunan dalam belajar, kesetiaan, dan kepercayaan yang diberikan oleh negara. Pelayanan masyarakat adalah roh kepemimpinan beliau. Contoh nyata adalah pembangunan jembatan gantung di desa-desa terpencil, yang membuat anak-anak bisa berangkat sekolah lebih cepat, petani bisa menjual hasil panen, dan warga mendapat akses ke puskesmas. Beliau selalu menekankan infrastruktur harus dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat kecil. Dengan meneladani sosok Pak Basuki, kita menyadari bahwa melayani bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi panggilan hati. Akuntabilitas beliau terlihat dari pengolahan anggaran PUPR. Di masa kepemimpinannya, laporan keuangan berulang kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Artinya, tata kelola uang negara dilakukan dengan prinsip transparansi, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai seorang dokter teknik sipil dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, beliau paham detail teknis sekaligus strategi makro. Ketika bencana besar melanda seperti gempa, banjir, ataupun tsunami, Pak Basuki turun langsung memimpin perencanaan hingga rekonstruksi. Itu wujud kompetensi berupa ilmu, pengalaman, dan kepemimpinan yang nyata. Menurut saya, nilai harmonis dari Pak Basuki terlihat dari cara beliau membangun hubungan yang baik dengan banyak pihak. Beliau tidak hanya dekat dengan pegawainya, tetapi juga menjaga komunikasi yang terbuka dengan pemerintah daerah, DPR, hingga masyarakat. Sikap ini membuat pembangunan infrastruktur bisa berjalan lancar karena semua merasa dilibatkan dan bekerja sama. Dengan kebersamaan seperti ini, hasil pembangunan tidak hanya dinikmati, tetapi juga menjadi kebanggaan bersama. Loyalitas beliau tercermin dari pengabdian seumur hidup di Kementerian PUPR. Tidak pernah berpindah ke kementerian lain, tetap memilih berada di jalur teknokratis dan tidak mengejar jabatan politik lain. Bahkan setelah 10 tahun menjadi menteri, beliau masih dipercaya untuk tugas strategis, yaitu memimpin otorita IKN. Beliau loyal kepada bangsa, bukan pada kepentingan pribadi. Komitmen ini menunjukkan bahwa bagi beliau pengabdian adalah panggilan, bukan hanya sekedar posisi maupun kekuasaan. Di tengah perkembangan zaman, beliau mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog sektoral. Beliau juga memperkenalkan Building Information Modeling atau BIM sebagai standar baru perencanaan proyek. Semua ini membuktikan kemampuan beradaptasi agar PUPR tidak tertinggal di era digital. Dalam melaksanakan proyek-proyek besar, sinergi dan kolaborasi memiliki peran krusial dalam mencapai keberhasilan. Sebagai contoh, pembangunan jembatan pasca bencana merupakan wujud kolaborasi dari berbagai entitas, seperti TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat yang terdampak. Menurut pandangan beliau, keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah hasil dari kerjasama semua elemen bangsa, bukan semata-mata upaya tunggal dari suatu kementerian. Salah satu momen penting adalah pasca gempa Cianjur 2022. Beliau memerintahkan tim PUPR membangun hunian sementara Risha tahan gempa, hanya dalam waktu hitungan hari. Juga memperbaiki ribuan rumah warga secara bertahap, menyalurkan air bersih, dan menyediakan sanitasi darurat.
ternyata nilai berakhlak dijalankan sekaligus, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kini, Pak Basuki diberi amanah besar, yaitu menata Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia membawa prinsip berakhlak ke proyek raksasa ini, seperti pelayanan dengan desain kota hijau, akuntabilitas penggunaan anggaran, kompetensi teknis bertaraf dunia, keharmonisan dengan alam dan budaya, loyalitas kepada negara, adaptasi teknologi canggih, serta kolaborasi lintas kementerian. Inilah teladan nyata ASN berakhlak, infrastruktur untuk semua demi Indonesia maju. Audio Jungle.